Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita semua sehat ya. Hari ini Bu Erna akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kalau di minggu lalu sudah kita pelajari dengan cara pemfaktoran, saya akan melanjutkan hari ini yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi nanti kita akan bahasnya. Nah, sebelumnya kita akan memahami dulu apa bentuk persamaan kuadrat itu, ya. Apa bentuk persamaan kuadrat sempurna ini? Jadi di sini untuk bentuk kuadrat sempurna itu suatu bentuk kuadrat yang merupakan hasil pengkuadratan suatu bentuk linier. Ini yang masuk di bentuk linier itu seperti ini. Jadi ini bentuknya kuadrat sempurna. Artinya, saya contohkan di sini x plus 2 kuadrat, ya. Jadi kalau kita cari secara manual x plus 2 kuadrat, itu berarti x plus 2 dikali x plus 2 sama dengan, nah ini kan kita sudah mempelajari kemarin, x kalikan x kuadrat ditambah x kalikan 2, 2x ditambah 2 kali x, 2x ditambah 2 kali 2, 4. Maka ini akan menghasilkan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Jadi bentuk ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Oke ya. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana kalau diketahui kuadrat sempurnanya, kita mencari akar-akarnya bagaimana. Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, saya contohkan adalah 2x plus 3 kuadrat. Artinya 2x plus 3 kali 2x plus 3. Berarti ini dikali 2x kali 2x, 4x kuadrat. Ditambah 2x kali 3, 6x. Ditambah 3 kali 2x, 6x. Ditambah 3 kali 3, 9. Jadi kalau ini jumlahkan 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Oke ya. Selanjutnya, coba kalau ada permasalahan seperti ini, isilah titik-titik berikut supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ada x kuadrat plus 6x plus titik-titik sama dengan x plus titik-titik pangkat kuadrat. Nah, kalau kayak gini, yang perlu kalian lakukan adalah, jadi nanti ada suatu syarat bagaimana cara melengkapkan kuadrat sempurna. Menjadikan koefisien daripada x kuadrat ini adalah 1. Kemudian kita cari setengah daripada koefisien dari x. Jadi di sini ada dua, koefisien dari x kuadrat dan koefisien dari x. Maka untuk mencari mengisi ini gimana? Kalau kita berbicara tentang bentuk kuadrat sempurna, maka kita cari ininya, setengah dari 6 itu berapa? Setengah dari 6? 3. Nah, 3 kita kuadratkan di sini. Jadi 3 kuadrat berapa? 9. Nah, oke ya. Kalau sudah, maka ini kita bisa menuliskan bahwa x plus berapa supaya hasilnya tadi, maka setengah dari 6 berapa? 3. Nah, ya. Kalau ini bagaimana ini? X kuadrat min 10x plus titik-titik sama dengan ini. Nah, jadi kita harus tahu bahwa bentuk umumnya itu semuanya plus. Kayak gini, ax kuadrat plus bx plus c. Seperti ini kan. Jika ini negatif, maka koefisien dari x juga negatif. Maka setengah daripada negatif 10 berapa? Setengah daripada negatif 10 berapa? Jadi kita cari setengah daripada negatif 10 adalah negatif 5. Oke ya. Jadi negatif 5 kita kuadratkan di sini. Negatif 5 kita kuadratkan berarti menjadi negatif kali negatif positif, 5 kali 5 25. Sehingga di sini hasilnya berapa? Hasilnya ini x min 5 pangkat 2. Oke ya. Jadi kalau ada, sekali lagi,
kalau kita mau melengkapkan kuadrat sempurna harus tahu bentuk kuadratnya dulu. Yaitu jika X kuadrat plus 6X plus 9, maka 9 ini dari mana? Setengah daripada koefisien X, yaitu 3, kita kuadratkan. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9. Dan ini X plus 3. 3-nya dari mana? Ya tadi, setengah daripada koefisien dari X. Oke ya? Nah selanjutnya, contoh yang ketiga, 4X kuadrat plus 8X plus titik-titik sama dengan ini. Nah, syarat untuk melengkapkan kuadrat sempurna adalah membuat koefisien daripada X, kan? Koefisien daripada X itu harus X kuadrat harus 1. Jadi ini supaya 1, 4 itu diapakan? Dikurang atau diapakan? Supaya 1 dibagi. Jadi 4X kuadrat, 4 ini supaya jadi 1 maka dibagi 4. Kalau ini dibagi 4, ini juga dibagi 4. Sehingga 4 bagi 4 kan 1. 1 kali X kuadrat kita tulis X kuadrat. Ditambah 8 per 4 berapa? 2X plus titik-titik sama dengan X plus gini. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita seperti tadi caranya. Kalau sudah ini sebenarnya. Nah, jadi ini untuk mencarinya berapa? Gimana ini? Masih ingat tadi? Mencari setengah daripada koefisien X. Setengah daripada koefisien X. Koefisien X. Maka setengah koefisiennya X berapa? 2. 1 kali 2, 2 dibagi 2, 1. Nah, sehingga ini hasilnya 1 kuadrat. Maka 1 kuadrat hasilnya 1. Kalau ini X plus setengah daripada koefisien X yaitu 1. Nah, seperti itu. Oke ya? Ya. Selanjutnya, syarat untuk melengkapkan kuadrat sempurna ini ada 2 syaratnya. Yang pertama, koefisien X kuadrat. Jadi koefisien dari X kuadrat adalah 1 atau dibuat 1. Seperti tadi ya, kalau dia masih 4 maka supaya 1 ya dibagi 4. Kalau dia 2 supaya jadi 1 ya dibagi 2. Kemudian yang kedua, bilangan yang ditambahkan pada kedua ruas. Jadi nanti saya contohkan ini adalah kuadrat dari setengah koefisien dari X. Jadi di sini perlu kalian ingat koefisiennya ada 2. Jadi dari koefisien X kuadrat dari koefisien X. Oke ya. Selanjutnya untuk contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya. Tadi yang pertama syarat untuk melengkapkan kuadrat sempurna bagaimana? Yang pertama, koefisien dari X kuadrat harus 1. Kita lihat apakah ini koefisien dari X kuadrat ini sudah 1? Iya. Kalau di depannya itu bilangannya tidak ada berarti dia sudah 1. Kemudian syarat yang kedua adalah apa tadi? Nah, jadi setengah daripada koefisien X ya, kita jumlahkan. Nah, sekarang perhatikan setengah daripada 6 berapa? 3. 3 kalau dikuadratkan berapa? 9. Jadi ini persamaan ini bukan persamaan kuadrat sempurna. Bagaimana kita menyelesaikannya? Yang pertama, ini kita ubah dulu. Jadi persamaan ini jadi menjadi X kuadrat plus 6X. Ini kan harusnya plus 9. Seperti itu ya, harusnya. Dari mana 9 tadi? Setengah daripada 6 dikuadratkan. Nah, karena ini negatif 5, kita pindah ke kanan ya. Jadi 5. Oke ya, negatif ke sana menjadi positif 5. Nah, kalau sudah, maka kita bisa syarat yang kedua tadi menjumlahkan ya kan? Menjumlahkan persamaan ini dengan setengah daripada koefisien X tadi. Jadi X kuadrat, ini saya lanjutkan di sini, X kuadrat plus 6X plus sama dengan 5. Ini kita jumlahkan ruas kiri dan ruas kanan, kita jumlahkan dengan ini, dijumlahkan dengan setengah daripada koefisien
X kemudian dikuadratkan. Nah, oke ya. Jadi ini kita jumlahkan ruas kiri dan ruas kanan. Sekarang kita tulis X kuadrat ditambah 6X setengah dari 6 berapa? 3. 3 dikuadratkan berapa? 9. Oke ya. Ruas kiri ditambah 9, maka ruas kanan juga ditambah 9. Paham sampai sini? Nanti untuk pertanyaannya silahkan melalui chat pribadi saya ya. Jadi X kuadrat ditambah 6X, dapat 9 dari mana tadi? Setengah daripada koefisien X, yaitu 3, setengah dari 6 itu 3, dikuadratkan. Ruas kiri ditambah, ruas kanan ditambah. Kalau sudah, maka ini kita bisa merubahnya. X kuadrat plus 6X plus 9 ini menjadi bentuk kuadrat dari berapa tadi? X plus setengah daripada 3 berapa? Setengah daripada 6, 3. Kuadrat sama dengan 14. Sampai sini paham? Kalau sudah, maka ini kita pecah menjadi 2. Karena X kuadrat itu, ya kan X kali X. Sehingga ini kita bisa mencarinya, ya kan? X plus 3 sama dengan, ya kan, kayak gini, akar positif negatif 14. Nah sekarang kalian pasti bingung nih, Bu, ini positif negatifnya dari mana? Nanti saya jelaskan. Kalau sudah ini ya, maka X plus 3 itu diambil salah satunya adalah akar 14 positifnya, atau X plus 3 sama dengan negatif akar 14. Nah kalau sudah seperti ini, maka X sama dengan akar 14 dikurang 3. Dari mana dikurang 3? Dari sini. 3 itu bergerak ke sana menjadi negatif, dari positif menjadi negatif. Atau X sama dengan negatif akar 14 dikurang 3. Jadi HP-nya yang mana? Jadi HP-nya saya tulis di sini, yaitu kita tulis negatif dulu. Negatif akar 14 min 3 dan akar 14 min 3. Nah sekarang saya mau menjawab yang tadi. Kenapa ini kok bisa positif dan negatif? Karena kalau misalkan kita cari akar 9 misalkan ya. Jadi ada X kuadrat sama dengan 9. Maka mencari X itu kan sama dengan akar 9. Akar 9 itu bisa kita cari dari 3 kali 3, 9 kan? Nah bisa juga kita cari dari negatif 3 kali negatif 3. Oke ya. Jadi bentuk kuadrat itu kalau diakarkan X kuadrat sama dengan 4, saya contohkan lagi, maka X sama dengan akar 4. Nilai 4 itu perkalian dari 2 kali 2, bisa juga dengan negatif 2 kali negatif 2. Oke ya, jadi dari sini nanti coba kalian pahami, kalau memang ada pertanyaan bisa melalui chat pribadi saya. Ya. Selanjutnya contoh yang kedua, di sini saya contohkan X kuadrat min 2X min 5 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 2X min 5 sama dengan 0. Syarat yang pertama adalah X kuadratnya harus koefisiennya 1. Sudah 1 ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Apakah ini sudah bentuk kuadrat sempurna? Kita lihat. Ini X kuadrat min 2X. Setengah daripada negatif 2 berapa? Negatif 1. Kalau dikuadratkan harusnya berapa? Positif 1. Nah ini sedangkan 5, maka kita pindahkan negatif 5 itu ke ruas kanan. Maka X kuadrat min 2X sama dengan 5. Oke ya, 5-nya ke sana. Oke, kalau sudah, maka ini kita tambahkan supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Maka tadi berapa? Setengah daripada 2 berapa? Setengah daripada 2. Negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan berapa? Negatif kali negatif positif, 1 kali 1, 1. Maka ini tambahkan X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 5. Ruas kiri ditambah 1, ruas kanan ditambah
1. Oke ya, sehingga ini bentuknya menjadi berapa ini kalau di tadi bentuk kuadrat sempurnanya? Maka ini sama dengan X setengah daripada 2 berapa? Negatif 2, negatif 1 kuadrat. Sama dengan 5 tambah 1, 6. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Jadi lanjut. Kalau sudah, maka ini sama dengan, oh maaf ya, sebentar. Ini bilangannya supaya cantik, saya ganti aja 5 ini dengan negatif 3. Ya, saya ganti aja supaya mudah nanti kalian memahaminya. Saya ganti di sini 3 aja. Negatif 3 berarti pindah menjadi 3. Ini 3 ditambah 1. Ya, ini saya ganti tadi bilangannya. Sehingga ini menjadi 4. Oke ya. Kalau sudah, maka kita X-1 kita lanjutkan sama dengan akar daripada 4. Nah, seperti tadi, akar daripada 4 itu bisa positif, bisa negatif. Sehingga saya lanjutkan di sini. Yang pertama adalah ketika X-1 itu hasilnya positif. Akar 4 berapa toh? 2. Nah, kalau sudah, maka ini X sama dengan 2, ini ke sana berarti plus 1. Berapa hasilnya? 3. Atau bagaimana kalau X-1 ini? X-1 ini hasilnya negatif. Akar 4 berapa? 2. Sehingga X ini sama dengan negatif 2 ditambah 1. Berapa negatif 2 tambah 1? Negatif 1. Sehingga kita bisa menentukan HP-nya. HP-nya berapa? Negatif 1 dan 3. Oke ya. Jadi HP-nya ini sama dengan negatif 1 dan 3. Dari mana? Dari sini. Oke ya. Sehingga kita bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 3 dengan melengkapi kuadrat sempurna, maka didapatkan himpunan biasanya adalah negatif 1,3. Demikian pertemuan untuk hari ini anak-anak. Jangan lupa selalu belajar di rumah, tetap semangat. Apapun yang selama ini kita lakukan adalah sudah berusaha yang terbaik, dan pesan Bu Erna adalah kerjakan tugas sesuai tepat waktu agar kalian tidak terbebani oleh tugas-tugas yang menumpuk. Jaga kesehatan selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.